Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Segala puji hanya pantas untuk Allah, bukan untuk kita. Kita memujinya, memohon pertolongan kepadanya, serta memohon ampunan hanya kepadanya. Kita juga berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa kita dan efek buruk tindak tanduk kita. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah seorang hamba yang haram diibadahi dan seorang rasul yang wajib diikuti. Semoga salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Selaku khatib pada kesempatan pagi hari ini, khatib mengingatkan diri pribadi, begitu juga kepada jamaah secara umum untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan, karena itulah tujuan kita diciptakan. Barang siapa bertakwa, memiliki rasa takut kepada Allah, berusaha menjalankan perintahnya, berusaha menjauhi larangannya, maka Allah akan perbaiki aktivitas hariannya, Allah akan perbaiki amalannya, Allah akan ampuni dosa-dosanya, Allah akan berikan solusi bagi problematika kehidupannya, bahkan Allah pun akan melancarkan rizki-rizki baginya. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sukses dengan kesuksesan yang besar. Allah lebih penting dan lebih besar, Allah lebih penting dan lebih besar, Allah lebih penting dan lebih besar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Allah lebih penting dan lebih besar, Allah lebih penting dan lebih besar. Allah yang lebih pantas dipuji, bukan kita. Allah lebih penting dan lebih besar dengan kebesaran mutlak. Pujian yang banyak hanya untuknya. Dia suci dari kekurangan, ketidaksempurnaan, dan niatan buruk di waktu pagi maupun sore hari. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Allah lebih penting dan lebih besar, Allah lebih penting dan lebih besar, dan pujian hanya bagi Allah, bukan untuk selainnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini kita ingin mengambil pelajaran terpenting dari ibadah puasa di waktu yang terbatas, di saat terik matahari sudah memulai memanas. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ibadah puasa adalah sebuah momen di mana Allah Subhanahu wa taala ingin mengupgrading kita dari banyak hal, mulai dari rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dari rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya belum sholat 5 waktu, biasanya bulan Ramadan menjadi momen untuk memulai sholat 5 waktunya. Bagi yang biasanya masih sholat sendirian, Ramadan menjadi momen untuk mengupgrading ibadah sholatnya sehingga dia bisa sholat berjamaah. Bagi yang biasanya belum terbiasa sholat malam,
Bulan Ramadan adalah upgrading agar kita terbiasa melaksanakan sholat di malam hari. Bulan Ramadan adalah momen di mana di sepertiga malam terakhir ketika Allah Subhanahu wa taala mencari orang-orang yang berdoa yang biasanya kita masih tidur. Di bulan Ramadan kita bisa bangun, bisa memanjatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, jadikan kebiasaan yang sudah terbentuk ini menjadi sebuah kebiasaan yang terus akan hidup di dalam kehidupan kita. Karena kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ahabul amali ilallahi adwamuha wa in qal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bisa dijadikan habit meskipun atomik. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling bisa dilanggengkan, bisa dilakukan terbiasa meskipun amalan tersebut ringan, kecil dan remeh. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran terpenting di ibadah puasa adalah upgrading kesabaran kita, dan ini menjadi tujuan terpenting dari ibadah puasa. Ibadah puasa bukan mengajarkan kepada kita untuk bisa menahan lapar dan dahaga, karena kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Alangkah banyaknya orang-orang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Ibaratnya hewan yang berpuasa untuk merubah ataupun untuk mengganti kulitnya, maka ibadah puasa ada juga yang seperti itu. Ular misalkan, dia berpuasa tapi puasanya hanya untuk ganti kulit, bukan untuk merubah karakter. Setelah kulitnya berganti, tetap aja perilakunya seperti itu. Tetap dia menjadi hewan yang menakutkan, tidak bisa berterima kasih, tidak bisa sabar, dan terus memangsa. Tidak ada perubahan dari sikap-sikapnya. Itu ibarat orang yang berpuasa hanya berganti baju di hari Lebaran, tapi tidak ada perubahan karakter pada dirinya, tidak ada perubahan sifat padanya. Harusnya kita berpuasa mencontoh kupu-kupu, mulai dari lalat, mulai dari ulat. Dia ibarat hewan yang menjijikkan. Banyak anak-anak lari dari lalat, dari ulat. Namun ketika dia sudah berpuasa untuk bermetamorfosis secara sempurna, akhirnya berubah menjadi kupu-kupu yang tadinya jalannya melata menjadi terbang, yang tadinya sangat tidak enak ketika dilihat berubah menjadi hewan yang dikejar oleh anak-anak, yang tadinya makanannya hanya daun berubah menjadi nektar. Itu adalah perubahan dari puasanya kupu-kupu untuk bermetamorfosis secara sempurna. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya puasa kita juga bisa seperti itu, dan salah satunya tadi adalah kita diajarkan untuk bersabar. Bahkan itulah yang menyebabkan ibadah puasa punya pahala tanpa batas. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya akan memberikan pahala tanpa batas bagi orang-orang yang bersabar. Puasa pahalanya tanpa batas. Kenapa? Karena ada kesabaran-kesabaran di dalam ibadah puasa kita. Dan sebagai contoh saya nukilkan perkataan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, apabila kalian sedang berpuasa kemudian kamu diganggu oleh tetanggamu, maka hendaknya kamu tinggalkan, gak usah dibales, gak usah dipikirkan, gak usah digubris. Itu adalah sebuah pelajaran untuk kita bisa bersabar. Dalam hadis yang lainnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, apabila kalian sedang berpuasa, jangan mengatakan atau jangan berbicara yang ada kaitannya dengan laki-laki dan perempuan. Apabila kalian sedang berpuasa, jangan berbicara kotor, jangan mengumpat, jangan berbicara ataupun mengatakan kata-kata yang ada di kebun binatang. Dan apabila kalian dicaci maki oleh seseorang, apabila kalian dibuli oleh seseorang, katakan inni mru'un shaimun, aku sedang berpuasa. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, ibadah puasa kita hendaknya bisa mengupgrading kita dalam kesabaran untuk tidak haus dengan validasi manusia. Biarlah orang-orang kadang mencela, biarlah kadang orang-orang tidak membuat kita bahagia, tapi hendaknya kita terus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Di khutbah yang pertama tadi, hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita telah menyampaikan bahwa tujuan terpenting dari ibadah puasa salah satunya adalah upgrading kesabaran. Harapannya kesabaran kita bisa mencapai seperti kesabaran yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran. Misalkan kesabaran Nabi Musa yang dikatakan oleh Bani Israel, qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Nabi Musa pernah mendengarkan kalimat yang begitu menyakitkan dari Bani Israel. Musa, sebelum kamu datang kami disiksa, dan setelah kamu datang kami pun tetap disiksa. Konotasi negatif dari kalimat ini adalah, Musa, kamu gak berguna dan kamu gak memberikan manfaat apa-apa. Seorang nabi diucapkan seperti itu oleh kaumnya. Misalkan juga Nabi Musa alaihissalam juga dikatakan oleh kaumnya, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah kamu beserta Tuhanmu, berperanglah berdua saja. Kami di sini duduk-duduk melihat kalian berdua. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu begitu menyakitkan. Dan itu pun diingat oleh Nabi SAW di perang Hunain. Nabi punya banyak ghanimah perang, kemudian dibagi-bagi. Para pembesar diberikan harta ghanimah perang yang banyak. Maka orang-orang kecil pun menyatakan pembagian Nabi tidak adil, pembagian Nabi tidak ikhlas. Dan itu disebutkan di kitab-kitab hadis. Kalimat mereka, wallahi inna hadhihi qismatun ma urida biha wajhallah wa ma udila fiha. Demi Allah, pembagiannya Nabi Muhammad itu enggak adil dan tidak ikhlas. Ketika mendengar kalimat tersebut yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW memerah. Kemudian beliaunya mengatakan, kalau Allah dan Rasulnya sudah tidak bisa adil, siapa yang bisa adil? Semoga Allah merahmati Musa. Dia telah disakiti dengan kalimat-kalimat yang lebih besar daripada ini, kemudian dia bersabar. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, celaan manusia akan tetap ada dalam kehidupan dunia ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun dicela oleh manusia. Sebagian ayat di Al-Qur'an mengatakan bal yadahu maghlulah. Tangan Allah itu terbelenggu, artinya Allah itu pelit. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, jangankan kita, Nabi Muhammad SAW dapat celaan, Allah Subhanahu wa taala pun juga dapat celaan. Maka semoga dengan ibadah puasa, dengan kita sering mengatakan aku sedang berpuasa kemarin, kemudian kita bisa bersabar. Harapannya setelah puasa ini kita mengatakan aku sudah punya buah puasa. Aku lebih bisa bersabar, aku berharap pahala unlimited dari Allah Subhanahu wa taala saja, daripada aku menunaikan ataupun melampiaskan emosiku dan hanya sekedar tidak dapat apa-apa dan malah dapat keburukan-keburukan. Semoga hadirin rahimani wa rahimakumullah bisa benar-benar mengupgrading kesabarannya dalam menghadapi kehidupan di dunia ini yang tidak pernah lepas dari celaan manusia, dan itulah yang didikkan oleh Nabi SAW dari ibadah puasa. Dan di sana tentu masih banyak pelajaran-pelajaran dari ibadah puasa, namun bukan di sini tempatnya. Ini hanya isyarat-isyarat saja. Semoga hadirin bisa belajar lebih banyak lagi dan di rumah lebih bisa merenung, kemudian bisa berintrospeksi diri, kemudian bisa melanggengkan amalan-amalan yang kemarin sudah bisa dilakukan di bulan Ramadan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat.
Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami karena agama adalah benteng urusan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami karena disinilah saat ini kami hidup. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami karena kesanalah kami pasti akan kembali. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami menjadi kesempatan untuk terus menambah amal kebaikan, dan jadikan kematian kami menjadi peristirahatan dari seluruh keburukan. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, kami memohon kepadamu surga dan segala hal yang mendekatkan kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan, dan kami berlindung kepadamu dari neraka dan segala hal yang mendekatkan kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, kami memohon kepadamu segala bentuk kebaikan, baik yang kecil maupun yang besar, yang sekarang maupun yang nanti, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Dan kami berlindung kepadamu dari segala bentuk keburukan, baik yang kecil maupun yang besar, yang sekarang maupun yang nanti, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangi dan cintai mereka sebagai balasan pendidikan baik mereka saat kami masih kecil dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Allah, buat kami bahagia dalam kehidupan dunia, buat kami bahagia dalam kehidupan akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.